Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu ajarlah mereka apa yang telah kuperintahkan, maka Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman." Ini adalah perintah agung daripada Tuhan bagi setiap orang percaya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah dapat menjadi saksi? Karena bersaksi adalah perintah Tuhan, maka ini adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Baik kita senang maupun tidak, mungkin kita ada tantangan baik dari dalam maupun dari luar hidup kita. Tetapi karena ini kewajiban, maka harus tetap kita lakukan untuk boleh menjadi saksi bagi Kristus agar banyak jiwa boleh diselamatkan. Dan hari ini renungan harian kita di dalam Kisah Rasul pasal 28, kita dapat belajar dari Paulus untuk menjadi teladan dalam bersaksi. Yaitu ada 3 hal. 1, ketika kapal yang ditumpangi Paulus terdampar di Pulau Malta dengan penduduk yang sangat ramah, tetapi cuacanya sangat dingin, sehingga mereka mengumpulkan ranting-ranting untuk dapat menghangatkan badan. Lalu Paulus juga ikut mengumpulkan ranting-ranting. Dia tidak berkata bahwa saya ini seorang hamba Tuhan yang harus dijunjung tinggi, ataupun saya lelah, kedinginan dan sebagainya. Tetapi dia mengumpulkan ranting juga. Dan ini menjadi kesaksian bagi semua orang, dia adalah orang yang rendah hati. Demikian juga dengan kita saat ini, ketika kita mau menjadi saksi, hal utama yang harus kita lakukan adalah kita harus rendah hati. Kita tidak boleh melihat siapa kita ini, jabatannya apa, punya kuasa apa, atau seberapa banyak harta yang kita punya. Agar kerendahan hati kita ini dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan yang kedua yaitu ketika mengumpulkan ranting-ranting, Paulus itu digigit ular beludak. Dan oleh penduduk Malta dikira mungkin Paulus ini akan mati. Tetapi hal itu tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwa ada kuasa kasih perlindungan dari Tuhan bagi Paulus yang akan menjadi saksi di Pulau Malta. Dan untuk saat ini kita juga percaya ketika kita menjadi saksi Kristus, ada kuasa perlindungan, kemampuan dan kekuatan yang dimampukan Tuhan ketika kita melakukan pelayanan. Dan sampai pada satu waktu mungkin nyawa kita hilang karena kita bersaksi, itu semua sudah menjadi rencana Tuhan. Hal ini sama dengan ketika menjadi saksi adalah menjadi biji mata Tuhan. Dan yang ketiga ialah ketika Paulus berdoa untuk menyembuhkan ayah dari Publius ketika sakit demam. Ayah dari Publius ini menjadi sembuh. Dari kesembuhan ini menyebabkan orang di Pulau Malta akhirnya percaya akan kuasa doa pada Tuhan. Dan pada awalnya mereka percaya pada dewa-dewa. Hal ini dipatahkan dengan kuasa doa dari Paulus. Dan yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini ialah doa kita pun sangat besar kuasanya jika kita dengan yakin berdoa dan menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Jadi hari ini kita sekarang tahu bahwa kalau ingin menjadi saksi Kristus itu cukup mudah. Yaitu 1, kita harus rendah hati. Dan yang kedua, kita menjadi biji mata Tuhan. Dan yang ketiga, kita punya doa sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hidup kita, menjaga perilaku dan pikiran kita, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita boleh menjadi saksi Tuhan, yaitu rekan sekerja Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.